Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia yang tidak terbatas kepada kita semuanya, termasuk diantaranya berkumpulnya kita pada sore hari ini di sela-sela kita semuanya pada hari raya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Pembahasan kita pada sore hari ini dengan tema perjalanan belum selesai, yang kita maksudkan adalah gambaran seakan-akan atau gambaran secara umum yang sering tergambarkan oleh kaum muslimin, seakan-akan kalau selesai Ramadan itu sudah selesai pula segala aktivitas, semangat dan kebaikan yang telah diperbuat selama bulan Ramadan, sehingga dianggapnya musim ketaatan sudah selesai, sehingga yang tadinya di antara kaum muslimin bagaimana bersemangat dan berkejar-kejaran untuk bisa menghatamkan Al-Quran, umpamanya begitu masuk 1 Syawal, Al-Quran sudah mulai ditumpuk, dan hari-hari berikutnya akan kelihatan melangkrak, nggak disentuh lagi, sampai terkadang waktu yang sangat panjang. Demikian juga sebagian kita di antara kaum muslimin yang saat di bulan Ramadan, Masya Allah, boleh jadi ada yang tidak pernah absen mengikuti sholat jamaah, mengikuti sholat tarawih dengan berjamaah, bahkan dipersiapkan betul-betul. Tapi begitu masuk Syawal, semuanya sudah seakan-akan selesai, nggak lagi kelihatan ke masjid untuk salat jamaah, apalagi kemudian qiyamul lail yang sama dengan tarawih di bulan Ramadan, dan kebiasaan-kebiasaan amal-amal yang lain yang banyak dilakukan di bulan Ramadan. Ikhwati billah, hakikat kehidupan kita sesungguhnya adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan ujung dari perjalanan kita adalah kampung akhirat yang dijanjikan oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Di antara ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim
Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, fa'lam annal abda yaqta'u manazila sayri ilallah biqalbi wa himmati la bibadani. Ketahuilah bahwa seorang hamba dalam meniti tangga-tangga, dalam meniti perjalanan tangga-tangga menuju Allah Subhanahu wa taala, itu sangat ditentukan oleh kondisi hatinya dan cita-citanya, bukan dengan jasadnya. Fattaqwa fil haqiqah taqwal qulub, laisa taqwal jawarih. Dan takwa itu hakikatnya adalah takwanya hati, bukan takwanya anggota badan. Kalimat Al-Imam Ibnu Qayyim ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kehidupan kita ini adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini perjalanan untuk menggapai derajat dan makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menaiki tangga-tangga perjalanan menuju ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan modal pokoknya adalah hati kita yang akan menentukan sukses dan gagalnya seseorang dalam meniti tangga-tangga kemuliaan ini. Sangat ditentukan oleh kondisi hati kita dan cita-cita kuat kita, bukan dengan jasad kita. Sehingga yang akan paling sukses meniti tangga kemuliaan di sisi Allah adalah orang yang paling bersih hatinya dan orang yang paling kuat cita-citanya. Oleh karena itulah, di antara yang paling diperhatikan oleh para salaf kita adalah hati mereka yang lebih mereka fokuskan bagaimana benar-benar bisa memiliki hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang benar-benar akan bisa menggapai cita-cita yang atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, qalbun salim ini merupakan penyelamat saat semua nanti saat kita menghadap Allah sudah tidak berguna lagi kecuali para pemilik qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari saat nanti seluruh harta manusia sebanyak apapun dan anak sehebat apapun sudah tidak lagi memberikan manfaat kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka inilah yang menjadi fokus para pejalan di jalan Allah Ta'ala. Bagaimana hidup ini bergulat,
berjuang untuk benar-benar memiliki qalbun salim, memiliki hati yang sehat, hati yang bersih. Yang Al-Imam Ibn Al-Qayyim ketika menyebutkan tentang qalbun salim, paling tidak hati yang bersih ini dia targetnya bersih dari 5 kotoran yang akan merusak hati manusia. Yang pertama adalah salamah minasyirki, selamat dari syirik. Ya, syirik ini dengan semua cabangnya, dengan semua jenisnya, syirkun akbar sampai syirkun ashar. Ini perjuangan panjang bagaimana menjadi hamba-hamba yang benar-benar mewujudkan tauhidullah. Yang tauhidullah itu sehingga bersih dari kesyirikan itu, puncaknya adalah hati ini totalitas hanya bergantung kepada Allah Ta'ala, dan hati ini hanya fokus tertuju menginginkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Ini membutuhkan perjuangan yang sangat panjang, meruntuhkan dan menanggalkan semua bentuk ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya selain Allah itu semuanya fakir ilallah, semuanya mutlak total membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun malaikat Jibril, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya membutuhkan Allah Ta'ala. Kita ini ketika belajar tauhid, sesungguhnya kita masih banyak dalam tataran teori. Yang praktek kita perlu kemudian uji lapangan. Bagaimana pribadi orang yang betul-betul mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecil saja, bagaimana perasaan dan pandangan kita yang berkaitan dengan rezeki yang kita terima dalam kehidupan ini, sedangkan kita punya keyakinan Allah Ar-Razik. Berapa banyak kekhawatiran kita yang berkaitan dengan urusan rezeki kemudian mengendorkan kita dalam segala macam bentuk ibadah ubudiyah kepada Allah Ta'ala, sehingga mengejar jatah rezeki itu sampai akhirnya harus mengorbankan banyak hal yang berkaitan dengan keuntungan-keuntungan agama dia. Kalau masuk sholat jamaahnya menjadi sering terlambat karena kurang perhatiannya dengan sholat jamaah, dan karena sangat perhatiannya dengan usaha ini, upaya mengejar rezeki kita. Padahal kita yakin, seyakin-yakinnya rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan berkurang setetes pun sampai kita itu mati. Tapi kenyataannya kita begitu. Ini menunjukkan tentang bahwa sungguhnya tataran praktek kita di dalam bertauhid itu ya masih tataran teori yang masih harus praktek di lapangan. Bagaimana mewujudkan ya ini praktek mentauhidkan Allah Ta'ala. Demikian juga ketika kita melihat ada orang lain yang Allah berikan rezeki berlebih, sedangkan kita dikurang-kurangkan oleh Allah Ta'ala, bagaimana muncul su'udon kita kepada Allah,
dan kemudian muncul kedengkian kita kepada, kebencian dan kedengkian kita kepada kawan yang Allah berikan rezeki berlebih. Ini sungguhnya merupakan praktek-praktek yang masih menunjukkan tentang sangat lemahnya hakikat tauhid yang kita miliki, termasuk lemahnya kita dalam mengejar kampung akhirat yang Allah telah terangkan dengan gamblang, yang telah Nabi terangkan dengan gamblang. Kemudian kita masih memiliki kita masih sangat rendah semangatnya mengejar kampung akhirat. Yang ini merupakan bentuk tentang kurang tasdiknya kita, kurang pembenarannya kita kepada apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka qalbun salim itu hati yang puncaknya betul-betul bersih dari segala macam bentuk kesyirikan. Lepasnya seorang hamba secara totalitas dalam bergantung kepada makhluk, lalu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian kesempurnaan yang bertauhid. Demikian juga hilangnya keinginan hamba kepada para makhluk. Artinya tujuan-tujuan, niatan-niatan ketika dia beramal, dia hanya fokus kepada Allah dan dia tidak melirik apa yang di tangan manusia, sehingga betul-betul bersih dari riya, bersih dari sum'ah, karena dia merasa nggak butuh dengan makhluk dan hanya fokus kepada Allah Ta'ala. Ini adalah praktek-praktek yang berat, yang membutuhkan latihan panjang, yang membutuhkan pendasaran yang kuat untuk mewujudkan hal itu semuanya. Yang rata-rata problem kehidupan kita ini karena kita bergantung kepada makhluk dan menginginkan dari makhluk, sehingga terjadi kekacauan, terjadi keributan, terjadi kebencian, terjadi keirian dan semisalnya. Ini semuanya kembali kepada kondisi hati kita, sejauh mana kita masih benar-benar yaitu berharap kepada para makhluk dan lemahnya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qalbun salim itu, kata Ibnu Qayyim, adalah hati yang benar-benar selamat dari bid'ah. Hati yang selamat dari bid'ah, sehingga benar-benar dia berusaha untuk memurnikan kehidupannya dengan bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menghidupkan bid'ah itu sama punya kecenderungan kepada hawa nafsu, lebih mengutamakan kepada hawa nafsu. Maka dikatakan oleh para ulama, ahlul bid'ah itu dengan ahlul ahwa, ahlul hawa, karena mereka dalam beragama lebih mendahulukan nafsu mereka, mengikuti nafsu mereka, walaupun zahirnya itu adalah pakai ayat maupun pakai hadis. Kalau mereka orang yang benar-benar jujur meyakini tentang kesempurnaan ajaran Islam dengan kepastian yang telah Allah sampaikan, Islam itu sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madinah. Dan Nabi juga mengatakan umpamanya, ma min syai'in yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu pun yang akan mengantarkan, mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali perkaranya sudah diterangkan kepada kalian. Kalau seorang dia hatinya jujur,
dalam mengimani Allah dan dalam mengimani Rasulullah SAW, dia akan berusaha betul dalam beragama itu tajridul ittiba, berusaha untuk memurnikan ittiba, sehingga benar-benar bagaimana dia fokus memahami kitabullah dan memahami sunnah Rasulullah SAW dalam beragama. Ini kalau ada kejujuran dia di dalam, yaitu beragama, dalam mengimani Allah dan mengimani Rasulullah SAW. Maka ahlul bidah, orang yang mereka suka membuat kreasi baru dalam beragama itu, menunjukkan bahwa hati dia ada kecenderungan kepada hawa. Dia tidak benar-benar hatinya fokus dengan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Seakan-akan dia tidak meyakini tentang kebenaran perkataan Allah, Islam telah sempurna dan mencukupkan, dan apa yang Nabi yang telah katakan, semua yang mendekatkan ke surga menjauhkan neraka telah Nabi terangkan. Kalau dia husnudzon kepada Allah dan Rasulnya, pasti akan fokus untuk dia betul-betul bagaimana mempelajari, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan telah cukup dengan bimbingan itu untuk mendapatkan puncak kenikmatan, yaitu surga, dan puncak kenikmatan melihat wajah Allah SWT. Maka bid'ah itu akan mengantarkan kepada semakin jauh dari kitabullah dan sunnah Nabi. Seandainya membawakan ayat maupun hadis, itu seakan-akan pengelabuan. Yang mereka lebih ikuti adalah yaitu hawa nafsu mereka. Yang ketiga, qalbun salim itu adalah hati yang selamat dari ghaflah, yaitu kelalaian. Hati seorang hamba yang sehat, yang selamat, adalah hati yang tidak pernah terputus dari zikrullah. Karena kebutuhan hati kepada zikrullah itu seperti kebutuhan ikan kepada air, kata Syekhul Islam Taimiyah. Seperti kebutuhan as-samak, yaitu ikan, kepada al-ma', yaitu air. Apabila ikan itu dikeluarkan dari air, maka ikan itu akan lambat atau cepat akan mati. Maka Nabi kita mengatakan pula, mathalul ladzi yadhkurullaha walladzi la yadhkurullaha kal hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan tidak mengingat Allah itu seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Hati yang hidup itu hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah itu ya aplikasinya dalam seluruh ranah kehidupan kita. Bukan sekedar hanya ingat Allah, tapi ingat Allah itu ya prakteknya dalam semua tataran kehidupan kita. Ketika mata antum mau jelalatan melihat ke sana kemari, ingat Allah, nggak jadi. Itu namanya ingat Allah Ta'ala. Ketika antum mau meraih keuntungan yang besar karena ada kesempatan tapi ada unsur tipuannya, lalu ingat Allah, nggak jadi. Itu namanya ingat Allah. Ketika kita bersyahwat dan akan melampiaskan syahwat karena tidak ada penghalang, lalu kita ingat Allah sehingga Allah menjadi penghalang kemaksiatan kita, nggak jadi. Ini namanya ingat Allah Ta'ala. Lah, kebutuhan hati kita itu kepada zikrullah itu adalah kebutuhan yang mutlak. Sehatnya hati kita, bahagianya hati kita, bersihnya hati kita, beningnya hati kita, ketika hati itu senantiasa, ya ini selalu
ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang hatinya sehat, ada orang yang mereka betul-betul hatinya selamat dari ghaflah, yaitu kelalaian. Yang kelalaian itu ketika semakin parah, itu akan membawa kepada sikap-sikap ya yang Allah katakan seperti sudah hidupnya kayak binatang yang tidak punya akal dan tidak bisa mengendalikan lagi syahwatnya. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka ini seperti binatang yang mereka ini orang-orang yang lupa atau bahkan lebih sesat daripada binatang. Itulah orang mereka ghafilun, orang yang ghaflah, yang lalai. Itu ketika kelalaian terus semakin menumpuk, karena kelalaian itu bertingkat-tingkat dari lalai sedikit atau pada 1%, 2% sampai ini 100% lupa dengan Allah. Kelalaian itu akan membawa kepada hati seperti berpisah dari ini habitatnya, atau ikan berpisah dari ini airnya. Maka suburnya hati, sehatnya hati, beningnya hati ketika hati itu senantiasa dia dalam keadaan zikrullah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian cabaknya zikrullah adalah lisannya, dia bagaimana senantiasa berzikir kepada Allah. Sehingga Nabi ketika memberikan nasihat kepada seorang, kunci kebaikan adalah rataban bidzikrillah, la yasalu lisanaka rataban bidzikrillah. Lisanmu jangan pernah kering dari berzikir kepada Allah. Usahakan lisanmu senantiasa basah dengan zikrullah. Tapi zikirnya lisan ini tidak akan banyak memberikan manfaat kecuali kalau dia nyambung ke hati. Semuanya kembalinya kepada sejauh mana hati ini memiliki kesadaran dengan ucapan lisannya. Sehingga ibadah yang paling bermanfaat itu ibadah yang paling bermanfaat, yang paling yaitu disertai dengan kesadaran hati. Maka ketika ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayu shaimina a'dhamu ajran, ya Rasulullah, orang puasa yang kayak apa sih yang paling besar pahalanya? Nabi katakan, aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling besar pahalanya itu orang yang puasa adalah orang yang paling banyak ingatnya kepada Allah Ta'ala. Dan pertanyaan ini bukan hanya masalah puasa saja. Masalah sholat ditanyakan, masalah jihad ditanyakan, masalah jenazah ditanyakan. Dan jawabannya Nabi semuanya dengan ungkapan aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak zikirnya kepada Allah Ta'ala. Karena amalan-amalan yang tidak sertai dengan zikrullah itu bisa menjadi hambar dan mospro. Antum sholat, dari gerakan awal takbiratul ihram sampai salam, ucapan kalimatnya zikrullah, tetapi hatinya nggak sedang berzikir kepada Allah Ta'ala. Sehingga sholat tapi nggak sedang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Ucapannya semuanya zikrullah, Allahu Akbar, bacaan iftitah, bacaan Al-Fatihah, bacaan surat, bacaan ruku, sujud, sampai salam, semuanya kalimat-kalimat zikrullah. Tapi ternyata hatinya nggak nyambung. Itu namanya amalannya tidak disertai dengan zikrullah. Walaupun lisannya sedang berzikir kepada Allah, maka amal yang paling manfaat itu amal yang paling disertakan oleh hati, yang paling disertai oleh hati, yang paling bermanfaat bagi hati. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim pula, beliau mengatakan, qiraatu ayatin bi tafakkurin wa tafahumin khairun min hatmatin bi ghairi tadabbur wa tafakkur.
membaca satu ayat disertai dengan tafakkur, tafahum, disertai dengan penuh perenungan dan pemahaman, ini lebih baik dibandingkan dengan menghatamkan Quran, menamatkan Quran yang 6.000 atau 30-an juz ini, tapi tanpa tadabbur, tanpa tafahum, sehingga aja hatam hurufnya dengan lisan tanpa ada yang difahami oleh hatinya. Kenapa? Karena qiraatul Quran bitadabbur, bitafakkur, bitafahum anfa lil qalbi, itu lebih bermanfaat bagi hati, lebih bermanfaat bagi hati, sehingga hatinya betul-betul akan semakin bisa merasakan kenikmatan, kelezatan, pengagungannya kepada Allah, semakin dekatnya kepada Allah ketika betul-betul orang dia melaksanakan membaca satu ayat dengan tafakur, dengan tafahum. Wa ad'a ila husulil iman, dan lebih menyeru kepada terwujudnya amal-amal keimanan, lebih menghasilkan amal-amal keimanan. Demikian pula akan lebih pula menyeru kepada ila dzauqi halawati, dan lebih akan bisa merasakan lezatnya dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Antum khatam Al-Qur'an, satu Al-Qur'an bagus, karena itu pun ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita. Yang membaca satu hurufnya, kata Nabi, lebih itu Allah berikan 10 kebaikan. Yang Nabi katakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah, barang siapa membaca Al-Quran satu huruf baginya kebaikan, dan bi asli amsalihah, dan 10 kebaikan serupa itu Allah lipatkan 10 kali lipat. Satu huruf Allah berikan 10 kebaikan. La aqul lakum alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun, sehingga orang baca alif lam 3 huruf itu di sisi nilai pahalanya. Tetapi ketika orang membaca Al-Quran tanpa tadabbur, tanpa tafakur, tanpa tafahum, ini akan kurang bisa memberikan manfaat kepada hati manusia. Maka diantara kebiasaan para salaf, ketika mendapatkan satu ayat yang berkesan, terkadang dia ulang-ulang sampai hampir semalam. Dia terkadang ulang sampai hampir semalam. Boleh jadi satu ayat ini bisa menguras air mata dia, karena merasakan keagungan Allah dengan satu ayat yang dia baca. Bagaimana dia membayangkan satu ayat tersebut dalam gambaran ini di alam pikiran dia tentang keagungan Allah atau ngerinya azab atau semisalnya itu. Itu ketika orang membaca dengan tafakkur, dengan tafahum, itu akan lebih memberikan manfaat kepada hati manusia. Maka termasuk bobot satu amalan itu ada penilaian global, penilaian rinci. Secara umum membaca Al-Quran itu lebih baik dibandingkan dengan zikrullah, lebih utama, lebih afdal. Afdalu zikri qiraatul Quran.
Tapi terkadang satu saat berzikir itu lebih manfaat bagi dia dibandingkan dengan baca Quran secara umum. Boleh jadi dia sedang berzikir kepada Allah, umpamanya dia habis maksiat, dia beristighfar kepada Allah, dia bagaimana bisa menguras air mata dia bisa merasakan keagungan Allah, maka zikir yang seperti ini lebih manfaat. Sehingga amalan yang paling manfaat, amal yang paling ini memberikan manfaat kepada hati manusia. Oleh karena itulah kondisi hati ini penentu. Kondisi hati ini penentu. Antum bayangkan tentang para sahabat Nabi. Nabi katakan diantaranya, la tasubbu ashabi lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin daban ma balagha mutta ahadihim aw nasifahu. Jangan kalian caci maki para sahabatku. Sungguh seandainya ada di antara kalian yang infak dengan emas sebesar gunung Uhud. Berapa beratnya gunung Uhud, ikhwan? Ya ratusan ton atau bahkan ribuan ton, atau nggak tahu sampai berapa beratnya. Bayangan saja gunung Uhud itu panjangnya kira-kira 7 kilo, lebarnya kira-kira 2 sampai 3 kilo, tingginya kira-kira ini 300 meter, 300-an meter. Itu adalah gunung Uhud. Seandainya ada orang yang infak dengan emas besar gunung Uhud, itu tidak akan bisa menyamai infaknya para sahabat, walaupun hanya 1 mud, caruan gini, atau bahkan separuh mudnya saja. Itu bukan tidak bisa menyaingi ini kuantitas barangnya, tapi yang tidak bisa disaingi adalah kualitas keimanannya. Infaknya para sahabat yang hanya 1 mud, itu pun korma, bukan emas atau gandum, bukan emas, itu tidak bisa disamai oleh orang infaknya emas walaupun sebesar gunung Uhud. Yang membedakan adalah kondisi hatinya para sahabat dengan yang lainnya. Demikian dikatakan ma'asbaq Abu Bakrin, tidaklah Abu Bakar itu mendahului yang lainnya, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, akan tapi walakin ma waqara fil qalbi, tetapi apa yang nancep dalam hatinya Abu Bakar Siddiq itu minal iman wa zuhud, dari keimanan, dari kesuhudan, itu yang akan tidak bisa disamai oleh orang lain. Sehingga hati ini sangat menentukan. Maka dikatakan Syekhul Islam, al-a'malu tatafadhal bima tafdhilu fil qulub. Amal itu memiliki nilai keutamaan yang bertingkat-tingkat sesuai dengan keutamaan yang ada dalam hati manusia. Lalu beliau contohkan ada 2 orang yang sholat secara fisik boleh jadi sama, tapi selesai sholat pahala di antara keduanya bainal masyriq wal maghrib, yaitu jaraknya, bedanya seperti barat dan timur, seperti timur dan barat, perbedaan yang sangat jauh. Apa yang membedakan? Ma fil qalbi, apa yang dalam hatinya manusia. Maka disinilah para salaf kita sangat memperhatikan hati, termasuk di dalam ketika dia beramal. Para salaf kita seperti dikatakan para
salaf, tentang keadaan para salaf, bagaimana mereka ketika beramal. Kanu li qabulil amal asyadda ihtimaman. Mereka ini perhatiannya terhadap diterimanya amal lebih besar perhatiannya minal amal dibandingkan dengan amal itu sendiri. Alam tasma'u qala Allah Ta'ala, tidakkah kalian dengar firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu letaknya di sini, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. Maka ketika salaf, ketika sebelum Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan 6 bulan sebelum bertemu dengan Ramadan, yang menunjukkan tentang bagaimana kerinduan mereka kepada bulan Ramadan, bulan yang menjanjikan sekian banyak keuntungan dan keutamaan bagi pedagang akhirat. Ini bicaranya adalah orang yang punya orientasi kampung akhirat, sehingga datangnya Ramadan itu sudah sangat-sangat diharapkan. Kanu yad'ullaha sittata asyhurin ayyuballighahum ila Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah sudah 6 bulan untuk mereka bisa diantarkan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga mereka persiapkan betul agar begitu masuk Ramadan itu bisa meraih keuntungan yang betul-betul spesial. Karena Ramadan bagi pedagang akhirat adalah pasar khusus. Adalah perdagangan khusus, sehingga mereka betul-betul bagaimana bisa meraih keuntungan sebesar-besarnya, bagaimana bisa beramal paling banyak, beramal paling ikhlas, beramal paling berkualitas. Dan setelah lewat Ramadan, kanu yad'ullaha ayataqabbala minhum, mereka berdoa kepada Allah agar Allah kiranya menerima apa yang telah mereka lakukan. Artinya ada kekhawatiran seandainya amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan sifatul mukminin. Itu merupakan sifatul mukminin yang Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang mukmin itu walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang mukmin itu diantara sifatnya adalah orang-orang yang mereka ketika beramal, mereka akan melakukan berbagai macam bentuk amalan, akan dia tunaikan berbagai macam bentuk amalan, dan mereka telah persiapkan amal-amal terbaik yang akan mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika mereka telah beramal, maka mereka ada kekhawatiran seandainya amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Aisyah mendengar ayat ini, beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ahumul ladina yasrabul khamra wa yasnun atau yasriqun, ya Rasulullah, apakah mereka ini minum khamr, mereka mencuri, kok mereka itu takut? La ya pintas sidik, enggak, wahai pintas sidik, walakinnahum, bahkan mereka itu yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun ala yuqbala minhum. Bahkan mereka ini orang yang bersalat, puasa, sedekah, tapi bersama itu mereka ada kekhawatiran seandainya amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para salaf ini orang yang tahu persis apa hak-hak Allah di dalam amalan yang harus mereka tunaikan.
Hak Allah di dalam amalan itu ada 6. Hak Allah di dalam amalan itu ada 6. 1, ikhlas. 2, nasihat. 3, ittiba. 4, ihsan. 5, syuhudu minnatillah. Yang kelima, yang keenam yaitu sudut taksir. Hak Allah dalam amalan itu ada 6. Yang pertama, ikhlas. Bagaimana mewujudkan amalan itu semata-mata murni untuk Allah Ta'ala. Ini haknya Allah Ta'ala dalam amal kita. Ya Allah tidak menerima amalan yang disertai dengan riya atau sum'ah atau iradatul dunya bi amil akhirah. Dan ini betul-betul membutuhkan keyakinan yang kuat tentang Allah dan orientasi yang kuat tentang kampung akhirat. Susah untuk orang ikhlas itu kalau dia tidak punya keyakinan tentang Allah yang kuat dan kemauan yang kuat tentang kampung akhirat. Karena pasti dia akan kecantol dengan dunia. Orang yang tidak punya orientasi akhirat yang kuat pasti nyantolnya kepada dunia, dan orang yang nyantol kepada dunia itu susah untuk dia ikhlas. Susah. Maka ini pendidikan panjang. Orang betul-betul bisa memurnikan amalnya untuk Allah Ta'ala. 1, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Bagaimana amal yang dilakukan itu betul-betul dia dasarkan dengan ilmu, sehingga dia tidak ngawur, sehingga tidak spekulasi, dia betul-betul itu belajar, sehingga amalnya itu betul-betul dia wujudkan di atas ilmu. Yang kedua adalah ihsan. Yang ketiga adalah ihsan, yaitu nasihat. Yang ketiga nasihat, mempersembahkan amal dalam bentuk kualitas yang terbaik. Kalau kita sedekah, bukan hanya sedekah biasa, tapi targetnya bagaimana sedekah sesuatu yang terbaik. Di antaranya sedekah yang mungkin barang yang kita cintai. Ya Allah katakan, ini lan tanalul birra hatta tunfiku ma tuhibbun. Tidak akan kalian sampai kepada hakikat kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Yang ketika seorang bisa melepaskan apa yang dia cintai, itu artinya dia punya bukti yang kuat keyakinan tentang Allah Ta'ala. Karena melepaskan apa yang dia cintai itu artinya dia bukan membuang apa yang dia cintai, tapi dia titipkan apa yang dia miliki itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Allah akan kembangkan. Maka dikatakan as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu merupakan tanda bukti. Tanda bukti apa? Burhanun ala sidqi imani, tanda bukti atas jujurnya keimanan dia. Kenapa sih kok kita itu berat untuk sedekah, berat melepaskan apa yang kita miliki? Ya kita bayangannya, mindset kita, pikiran kita. Sehingga iman-iman golek angel Ci. Kok diguang gitu aja. Itu karena image pikiran kita buang. Sehingga melepasnya berat. Beda dengan orang yang mereka betul keyakinannya telah sampai pada tingkat dia itu sedang bertransaksi, dia sedang berjual beli kepada Allah yang akan memberikan keuntungan yang berlipat-lipat. Mereka akan dengan sangat gampang untuk melepas. Bagaimana kisah-kisah yang telah kita pernah sampaikan, kisahnya Suhaib Ar-Rumi dan semisalnya, Utsman bin Affan. Sehingga di antara hak Allah dalam amalan adalah kita mempersembahkan amal dalam kondisi yang terbaik. Yang keempat, yaitu amalan yang kita persembahkan kepada Allah, bagaimana kita memiliki ihsan. Yang ihsan itu seperti yang dikatakan Nabi, anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak.
Yang ihsan itu tingkatan pertama, Anda tingkatan musyahadah, tingkatan seakan Anda melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat zatnya di dunia tidak mungkin melihat, yaitu keagungan Allah. Tingkatan maqam musyahadah ini kata para ulama, maqam hati yang mereka sampai pada tingkatan menikmati lezatnya amal-amal ibadah yang dilakukan, sehingga bagaimana dia meraih derajat tertinggi dalam beramal sampai dia bisa merasakan lezatnya di dalam senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah haknya Allah dalam kita beramal. Yang keempat, yang kelima, haknya Allah dalam amalan kita itu adalah syuhudu minatillah. Dalam setiap amal yang kita lakukan itu kita menyaksikan nikmat Allah di situ, bahwa tidaklah kita bisa melakukan amal jenis apapun kecuali semata-mata itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini akan menutup celah masuknya ujub sekecil apapun. Karena dia tahu persis tentang kelemahan dirinya dan bagaimana dia mutlak bergantung kepada Allah Ta'ala, dan tanpa pertolongan Allah dia tidak akan bisa mewujudkan kebaikan sekecil apapun. Ini termasuk di antara hak Allah dalam amalan kita. Selalu melihat pertolongan Allah, minnatullah, kenikmatan Allah dalam amal yang kita lakukan, sehingga dia tidak akan pernah digapi ini angkuh, ujub dengan amal yang dia lakukan. Yang keenam, yaitu sudut taksir. Dia selalu melihat kekurangan dalam setiap amal yang dia lakukan. Ada kurangnya. Sesempurna apapun dia telah mewujudkan yaitu amal, maka pasti ada kekurangannya. Disinilah rahasia mengapa Allah SWT dan Nabi kita mendidik kita agar selalu mengiringi setiap kebaikan kita dengan istighfar. Yang Allah katakan, wastaqimu ilaih wastaghfiruhu. Istiqamahlah kamu menuju Allah dan beristighfarlah. Artinya dalam kita berupaya untuk istiqamah menuju Allah, itu pasti ada kekurangannya, sehingga kita pun diperintahkan untuk beristighfar. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hamba Allah yang mukmin, yang malamnya itu mereka menegakkan qiyamul lail, bukan bermaksiat, malamnya bukan dia begadang, tapi malamnya dia menegakkan qiyamul lail, bersimpuh di hadapan Allah. Kemudian di penghujung malamnya dia menutup malamnya dengan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Bukan karena malamnya itu maksiat lalu dia beristighfar di akhir malamnya, malamnya bahkan dia melakukan ketaatan, tapi dia tutup dengan istighfar untuk menyadarkan bahwa bersama dengan ketaatannya itu ada kekurangan-kekurangan yang pasti dia lakukan. Kemudian Nabi kita mengajarkan setelah selesai kita sholat, dan sholat itu merupakan ketaatan. Selesai sholat kita diantara wiridnya adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ketika Allah mengajarkan tentang manasik haji, yang haji itu dari segala macam manasiknya liiqamati dzikrillah, dalam rangka untuk menegakkan zikir kepada Allah. Wa ju'ilat at-tawaf wa sa'yu wa ramyul jimar liiqamati dzikrillah. Tawaf, sa'i, lempar jumrah itu dalam rangka untuk mewujudkan zikrullah.
tapi Allah perintahkan setelah selesai yakni haji agar mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah perintahkan untuk menyampaikan risalah, dan Nabi telah sebagaimana sesempurna mungkin menyampaikan risalah, tapi selesai Nabi berdakwah dan mencapai di puncak kemenangan dakwah, maka Allah perintahkan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, agar Nabi bertasbih, bertahmid kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diajarkan dalam setiap amal yang kita lakukan agar melihat taksirat, melihat sisi kekurangan-kekurangan yang sangat banyak yang kita lakukan di dalam amal-amal kebaikan kita, sehingga senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 6 hak di dalam amalan yang ini kita lakukan. Hak Allah ada 6 ini. Apa tadi yang pertama? Ikhwat, ikhlas. Kedua, ittiba. Ketiga, nasihat. Keempat, ihsan. Kelima, ini sudi minatillah. Yang keenam, taksir. Sudut taksir, ini sudut taksir. Ini itu kita menyaksikan tentang taksirat yang kita lakukan. Ini sebutkan Imam Ibnu Qayyim, beliau sebutkan tentang 6 perkara ini, sehingga betul-betul peran hati kita sangat ini mutlak dalam mewujudkan amalan kita menuju Allah Ta'ala ini. Kemudian qalbun salim itu yang keempat, ini bersih dari syahwat, lilitan syahwat, selamat dari syahwat. Yang syahwat ini ketika melilit seorang, dia akan merusak iradah, merusak keinginan-keinginan, sehingga orang yang terlilit syahwat keinginannya rusak, keinginannya hanya tertuju pada kemaksiatan. Sehingga syahwat itu lebih, yaitu dekat lebih pada keinginan bermaksiat. Sehingga walaupun orangnya ilmunya sundul langit, kalau sudah dia kelilit syahwat, keinginannya rusak. Dia kalau sudah bersyahwat dengan harta, bersyahwat dengan kekuasaan, bersyahwat dengan jabatan, bersyahwat dengan ketenaran, bersyahwat dengan wanita, maka syahwatnya akan membuat dia memiliki keinginan-keinginan yang rusak. Hati yang selamat itu hati yang betul-betul selamat dari syahwat, sehingga dia memiliki ketunduk patuhan yang total terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan benar-benar sami'na wa ta'na terhadap syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, selamat dari syubhat. Syubhat itu rusaknya ilmu, atau dengan gampangnya adalah penyimpangan pemikiran. Pemikirannya menyimpang. Dia akan memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, sehingga tidak lagi bisa melihat kebenaran dengan jelas. Syahwat itu diatasi dengan sabar, syubhat itu diatasi dengan ilmu. Maka Allah katakan dua hal ini merupakan kunci orang untuk meraih derajat yang tinggi. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka para imam, yakni para pemimpin-pemimpin yang berada di depan, di garda terdepan, di garis terdepan. Mereka adalah pemimpin, imam. Kenapa mereka sampai terangkat ke derajat imam? Ketika mereka memiliki kesabaran, lamma sabaru, ketika mereka memiliki kesabaran, yang dengan kesabarannya itu maka dia selalu lulus dari syahwat-syahwat yang akan
menyesatkan dia, yang akan menggelincirkan dia. Dia tahan dirinya dengan kesabarannya sehingga dia senantiasa berada di garis kemuliaan. Karena syahwat akan menyeret kepada garis kehinaan. Dan mereka ada orang yang yakin, memiliki ilmu yang kokoh, sehingga dia akan bisa menepis berbagai macam syubhat, sehingga dia benar-benar dia memiliki cahaya ilmu yang kuat, sehingga tidak terkaburkan lagi dengan berbagai macam hal. Karena kuatnya cahaya dia, karena kuatnya ilmu dia. Dengan dua inilah mereka betul-betul ke derajat, Allah angkat ke derajat imam. Perjalanan kita ikhwanifillah, modal pokok kita adalah hati kita ini. Maka yang akan menguatkan hati kita atau yang menjadikan hati kita itu kuat, ya ada dua kekuatan yang menjadi doa dan yang terkandung dalam doa yang kita ucapkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkan padaku yang hak itu hak, tunjukkan padaku yang batil itu batil, dan berikan kekuatan kepadaku untuk mengikuti yang hak dan menjauhi yang batil. Dalam doa ini sungguhnya ada dua inti kekuatan dalam kita beragama. Yang pertama quwwatul ilmi, yang kedua quwwatul amal. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Hati yang paling selamat, hati yang paling kuat ilmunya, yang paling sempurna ilmunya, yang paling kuat amalnya. Ini dua kekuatannya akan mengantarkan itu sukses dalam menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ditunjuk dari dua kekuatan itu manusia ada beberapa kelompok. Pertama, orang yang mereka punya ilmu, tetapi orang mereka punya ilmu dan punya amal, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Inilah para nabi, inilah para ulama, inilah orang mereka itu sabiqun bil khairat, orang mereka senantiasa memiliki semangat yang tinggi dalam kebaikan. Mereka orang berilmu dan beramal. Yang kedua, orang Allah berikan ilmu tapi Allah nggak berikan amal. Allah yang mereka punya kekuatan ilmu tapi nggak punya kekuatan amal, sehingga ilmunya tidak terwujud dalam amalan. Kalau dalam Al-Quran, contoh yang paling gampang adalah orang-orang Yahudi yang Allah berikan padanya ilmu dan tidak Allah, dan mereka orang-orang yang tidak beramal. Amalnya menyimpak dari ilmunya. Yang ketiga, orang memiliki kekuatan amal, memiliki semangat beramal, tapi ilmunya lemah. Itu seperti orang Nasrani, sehingga banyak bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Yang keempat, yang paling jelek, orang mereka ilmunya lemah, amalnya lemah, atau nggak punya ilmu, nggak punya amal. Ini nggak punya ilmu yang bermanfaat, tidak punya amal ya ini bermanfaat. Maka bagaimana perjalanan kita itu menyempurnakan ilmu dan menyempurnakan amal, menyempurnakan kekuatan ilmu dan menyempurnakan kekuatan amal. Ini yang akan paling sukses menjadikan seorang mereka menempuh tahapan-tahapan menuju ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oleh karena itulah, sekali lagi para salaf kita, mereka sangat perhatian berkaitan dengan hati mereka, dan setiap perjalanan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat yang boleh jadi bagi kita sangat berat, ungkapan Ibnu Qayyim berkaitan orang mereka berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala.
Di antara perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, "At-tariqu tariqu ta'aba fihi Adam wa naha li ajlihi Nuh wa rumiya fin nari al-Khalil wa atja'a lidhabhi Ismail wa bi'a Yusuf bi thamanin bakthin wa labitha fi sijni bid'i sinin wa nusyira bil minshar Zakaria wa dubiha as-sayyid al-husur Yahya." Beliau diantaranya katakan, jalan ini, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ini, jalan yang telah membuat Nabi Adam itu capek menghadapi, yaitu godaan-godaan iblis yang membuat Adam capek, yang digoda iblis kemudian harus diturunkan oleh Allah ke dunia, yang Adam pun bertobat kepada Allah dan tobatnya diterima sampai Allah kemudian juga masukkan ke surga, diterima dengan diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala dari Nabi Adam. Jalan yang Nabiullah Nuh sampai mengeluh bagaimana menghadapi 905, kecuali telah sampai Nabiullah Nuh berdoa kepada Allah, itu Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara, ya Allah jangan kau sisakan di muka bumi seorang kafir pun. Yang jalan yang Nabiullah Ibrahim rumiya finnar, dilemparkan ke api karena berdakwah mengajarkan tauhid yang mengundang kebencian, yaitu ahlus syirik dan para tawahid. Jalan yang menjadikan Nabi Ismail dia ditelentangkan untuk disembelih, dan kemudian dengan penuh ketunduk patuhan Nabi Ismail, if'al ma tu'mar, wahai ayahanda silahkan lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, yang menunjukkan tentang memiliki ketunduk patuhan yang sampai pada tingkat walaupun harus hilang nyawanya, artinya melepaskan sesuatu yang paling dia cintai dalam kehidupan ini. Jalan yang ditempuhnya oleh Yusuf sampai dia harus dijual dengan harga murah dan kemudian terlunta-lunta dan sampai kemudian dipenjara beberapa tahun. Demikian pula jalan yang Nabi Zakaria nusra bil minshar, digergaji, dibunuh, disembelih oleh mereka. Yang Nabi Zakaria digergaji, watubiha, dan disembelih Nabiullah Yahya, dan diberikan penderitaan kepada Nabiullah Ayub. Yang Nabiullah Daud juga hingga meneteskan air mata yang melebihi kadarnya. Kemudian kata beliau, mereka demikian, mereka telah mendapatkan berbagai macam kesulitan dan gangguan-gangguan dalam menempuh jalan Allah Ta'ala. Lalu anta billahwi wal la'ab, lalu anda dengan penuh permainan dan sendoguru menginginkan surga. Orang-orang yang telah menempuh jalan ini telah mengalami kesulitan-kesulitan yang besar, ujian-ujian yang besar. Lalu anda bayangkan, anda dengan main-main, anda dengan enak-enak, anda dengan berlezat-lezat, lalu anda ingin menginginkan kesuksesan sebagaimana mereka telah sukses, sedangkan kondisi kita jauh dari mereka. Artinya orang-orang yang mereka siap menempuh jalan ini, hendaknya dia menyiapkan yaitu mental baja
untuk menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan, karena Allah pun akan uji tahapan demi tahapan agama atau perjalanan seorang sesuai dengan kadar agamanya. Yang kata Nabi, seseorang itu diuji Allah, yubtal rajul bihasabi dini. Seorang itu akan diuji Allah sesuai dengan kadar agama dia. Maka alhamdulillah, kali lagi, apa yang telah kita lakukan selama Ramadan itu bukan akhir daripada perjalanan kita beramal, tapi itu merupakan sebagian atau sepenggal perjalanan yang kita tetap harus berjalan terus sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya al-yakin, itu al-maut, itu kematian. Tetapi Ramadan yang telah lewat hendaknya menjadi bekal untuk meniti 11 Ramadan berikutnya. Barang siapa yang dia Ramadannya berbekas, maka benar-benar akan mengantarkan dia tetap berjalan di atas jalan yang lurus dalam berjalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para salaf, min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang ditunaikan berikutnya. Kalau pasca Ramadan kemudian kita tidak berbuat baik, kita meninggalkan kebiasaan baik yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, itu alamat Ramadan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pasca Ramadan kita tetap memelihara kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, walaupun tentu berbeda semangatnya dengan bulan Ramadan, tapi kita menjadikan itu sebagai bekal untuk meniti 11 bulan berikutnya, itu tanda Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan-kebaikan ini yang lainnya lagi? Sehingga kebaikan itu kalau betul-betul dilakukan dengan niat yang baik, dengan hati yang benar, pasti melahirkan kebaikan berikutnya. Kalau kebaikan yang kita lakukan itu ternyata melahirkan keburukan berikutnya, pasti kebaikan yang kita lakukan sebelumnya ini buruk, bercampur dengan keburukan. Ada ketidak, ya ini beresan dalam kebaikan kita lakukan. Karena kalau betul-betul baik, pasti akan melahirkan kebaikan-kebaikan yaitu berikutnya. Alhamdulillah, ini adalah diantara bagian daripada perjalanan kita, dan hendaknya betul-betul apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan kita jadikan sebagai bekal terbaik untuk kita senantiasa terikat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan yaitu kita merasa yaitu diawasi Allah, takarub, itu muraqabah, bekal muraqabah selama Ramadan yang kita rasakan bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini betul-betul membekas dalam diri kita, insyaallah akan menjadi bekal terbaik kita meniti jalan Allah taala. Demikian pula kebiasaan kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Dekatnya kita dengan Al-Quran, ini akan menjadi bekal terbaik kita untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kebiasaan kita untuk qiyamul lail, itu akan menjadi bekal terbaik untuk kita tetap senantiasa berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kebiasaan kita berpuasa, yang di hari berikutnya mesti Allah sediakan banyak puasa-puasa sunnah, itu akan menjadi pengikat kita berjalan dengan di jalan Allah dengan ini sebaik-baiknya. Ini hendaknya justru menjadi bekal yang terbaik untuk kita untuk meniti jalan Allah SWT hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita mendapatkan kematian. Maka kematian adalah awal kita untuk mendapatkan segala janji-janji Allah dengan sempurna. Karena Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian.
wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya sempurnanya pahala kalian akan Allah berikan tuntas dari kiamat kelak, sehingga kematian akan mengantarkan kita untuk mendapatkan semua janji-janji dan balasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekarang ini adalah hari kita beramal, hari kita bekerja, hari kita untuk terus ini memacu diri kita sampai kita mendapatkan al-maut. Jangan pernah kendor, jangan pernah lesu, dan tetap terus bertahan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan menjadi musim ibadah, kemudian selesai Ramadan seakan dia pun tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika seorang salaf ditanya bagaimana tentang satu kaum yang mereka yastahidun, mereka ini bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, beribadah dengan penuh semangat, tetapi selesai Ramadan tidak kelihatan lagi melakukannya. Kata beliau, bi'sal qaum ya la yarifuna Allah haqqan illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum adalah orang yang mereka mengenal Allah hanya di bulan Ramadan, dan tidak lagi dan seakan tidak mengenal Allah lagi ketika di luar bulan Ramadan. Seorang salaf yang ini dikatakan, mana yang utama antara Rajab dan Sya'ban? Kata si ulama salaf kita ini mengatakan, ini kun Rabbaniyan wala takun Sa'baniyan. Jadilah kamu Rabbani, orang yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan tempat. Jangan menjadi orang yang hanya menyembah Allah di bulan Sa'ban. Sehingga sebagian ulama kita pun mengatakan, man kana ya'budu ramadhana fa inna ramadhana qad fat, wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa menyembah Ramadan telah lewat. Barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Mudah-mudahan ikhwani fillah, ini sekilas yang kita sampaikan dengan singkat, mudah-mudahan manfaat, dan semoga Allah memberkahi kita dan senantiasa memberikan taufik pada kita bahwa kita adalah hamba yang sedang berjalan menuju Allah. Puncaknya adalah pembalasan Allah, jannah, dan melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berbuat ihsan di kehidupan dunia ini, yaitu dengan mentaati Allah Ta'ala, baginya surga dan tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yaumaidin nadhirah, hari itu wajah mereka berseri-seri. Ila rabbiya nadhirah, mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, bagi mereka semua apa yang mereka inginkan di surga, dan ada tambahan lagi, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga manfaat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyaratan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.